Hai semua. Ya, kali ini saya akan coba menerangkan tentang yang sedang hangat sekarang adalah ChatGPT ya. ChatGPT, Midjourney, dan lain sebagainya. Betapa ChatGPT itu benar-benar melakukan disrupsi terhadap bahkan terhadap Google itu sendiri, search engine ya. Satu pekan ini saya benar-benar dibuat tidak bisa tidur sama ChatGPT ini. Benar-benar kayak mendapatkan suatu mainan yang mind blowing sekali. Benar-benar saya pengen, misalnya mungkin kawan-kawan pengen membuat layout suatu makalah atau ingin menggenerate suatu gambar, suatu ilustrasi. Apabila misalnya teman-teman membuat artikel di sebuah koran atau membuat artikel di membuat buku, membuat ilustrasinya gitu ya. Ada beberapa yang alergi sekali terhadap kemajuan AI tersebut. Bahkan universitas di barat pun saking gelisahnya mereka mulai mengembalikan proses perkuliahannya dari mulai menggunakan teknologi, balik lagi kepada catatan, nulis di notes, terus menerangkan di papan tulis sampai seperti itu, saking gelisahnya seperti itu. Kalau saya melihatnya sih gimana ya? Ya kayak tools aja, kayak alat aja gitu. Jadi kenapa kita harus merasa takut? Kalau kita bisa memanfaatkannya, menungganginya dengan baik, itu akan sangat mempermudah kita gitu. Mungkin zaman dulu ada sempoa gitu. Terus selanjutnya ada kalkulator. Murid-murid nggak boleh pakai kalkulator nih gitu. Ya seharusnya solusinya bukan berdasarkan pada alat tersebut gitu. Solusinya ya membuat soal yang ada kalkulator pun ya kalau murid nggak ngerti ya nggak bisa ngerjain soal tersebut. Terus belakangan 2000-an sampai 2010-an tuh internet booming gitu. Nggak boleh pakai internet kayak gitu. Ya jangan kita alergi juga sama internet gitu. Kita buat aja soal sebagai guru atau dosen ya, buat aja soal yang dengan menggunakan internet pun si murid tuh kalau mengerti baru bisa menjawab. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa menjawab. Alat bantu aja sebenarnya. Nah, sama dengan ChatGPT ini. ChatGPT membuat paragraf-paragraf atau artikel-artikel, Midjourney membuat citra-citra, gambar, ilustrasi, dan lain sebagainya. Jadi, kayak, misalnya kita, ini Indonesia nih. Di atas Indonesia kualitasnya, misalnya Finlandia, atau Jerman, dan lain sebagainya. Kita kalau pakai cara-cara konvensional pendidikan kita, itu mungkin susah untuk mengejar Finlandia, Jerman, dan lain sebagainya, Jepang gitu. Jadi perlu adanya suatu tindakan yang untuk mengejar tuh kayak perlu suatu lompatan. Kalau saya prediksi, saya perhatikan si ChatGPT, Midjourney, dan kawan-kawannya ini bisa menjadi sebuah loop tersebut, sebuah lompatan sehingga kita bisa mengejar negara-negara yang lebih maju secara pendidikan. Dan tentu saja berdoa, karena kita tidak boleh mengecilkan arti sebuah doa gitu. Akhir kata, saya berpesan kepada kawan-kawan, Bapak Ibu, dan apalagi adik-adik mahasiswa atau siswa-siswa, saya encourage kalian beranilah untuk memakai wahana tersebut untuk melakukan suatu loop yang ujung-ujungnya memberi manfaat, output kebaikan untuk negeri kita, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan like. Dan kami terbuka sekali untuk inspirasi-inspirasi dari kawan-kawan. Dan kami minta ide-ide baru di kolom komentar. Ide-ide untuk konten-konten baru. Mau menjelaskan tentang apa nih? Misalnya tentang smart farming atau drone mapping dan lain sebagainya.
ya kami tunggulah. Atau hanya sekedar obrolan-obrolan kecil di warung kopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke?